Rasi 96 FM Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rasi. Seperti yang sudah disampaikan dari kemarin bahwa hari ini di jam 10 sampai jam 11 siang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, di mana hari ini kita akan membahas masalah pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Adha ini juga tinggal beberapa hari lagi. Jadi persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, dan langkah-langkah apa saja dalam melakukan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, saat ini sudah hadir Dr. Hewan Santi Trisnawati. Kita sapa dulu. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa pertama. Iya, betul. Dokter Hewan Santi ini Kabid Kesehatan Hewan di Senakan Kabupaten Magetan ya. Iya. Nah, nantinya kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih, Dok, mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Magetan dalam menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, mungkin sebagai pengantar, boleh langsung saja dimulai. Oke, terima kasih sahabat Rasi. Saya Dr. Hewan Santi Trisnawati menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan Idul Kurban di Kabupaten Magetan. Kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah melakukan pemantauan pemeriksaan kesehatan hewan yang kita laksanakan sudah hampir 1 bulan ini. Kami menerjunkan beberapa dokter hewan, kemudian ada para medis dan pengelola peternakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan di setiap pasar hewan yang ada di Kabupaten Magetan, seperti di Pelawasan, kemudian di Kawedanan, di Takeran, ada di Ngariboyo dan di Barat. Jadi sasaran utamanya adalah pasar hewan. Sementara sasaran utama kami adalah pasar hewan, dan ada beberapa tempat penjualan ternak, kemudian ada spot pedagang yang ada di pinggir jalan. Kita juga lakukan pengecekan pemeriksaan kesehatannya. Nah, kalau kita ngomongin masalah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha ini, memang bisa dikatakan banyak sekali pedagang musiman yang ada di beberapa titik yang sering kita jumpai kalau kita melintas di jalan, mungkin di jalan raya, pinggir jalan raya kayak gitu. Terus di titik-titik yang memang setiap tahun ada yang menjual entah itu sapi atau kambing domba ya. Itu biasanya. Nah, kalau ini, Dok, pemeriksaan itu ini dilakukan secara istilahnya memang harus, dan katakan tidak ada retribusinya, seperti itu, Dok, ya? Iya. Pemeriksaan dilakukan adalah masing-masing individu ternak per ekor. Jadi kalau sapi jumlah 10 juga kita periksa 10, kambing jumlahnya sesuai hewan ternak yang ada. Jadi, terus untuk beberapa syarat seperti pedagang musiman itu memang kita himbau, apalagi di saat pandemi seperti ini, kita himbau untuk istilahnya memiliki izin, memberi informasi kepada kami Dinas Peternakan, dan kemudian kita akan datang ke lapangan untuk mengecek status kesehatan dari masing-masing ternak kurban ini. Jadi istilahnya harus ada kejelasan hewan ternak yang dijual, seperti itu, Dok, ya? Iya, sebenarnya asalnya dari mana, terus kemudian berapa ekor, nanti kita cek juga, dan kita juga mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan kurban. Yang tentu saja mereka yang setelah kita cek dinyatakan layak, kita berikan surat. Yang belum juga kita tidak terbitkan surat tersebut. Jadi ini istilahnya tujuan dari pemeriksaan, salah satu pemeriksaan hewan kurban ini tujuannya
tujuannya adalah untuk menjamin ternak-ternak yang dikorbankan ini adalah sehat dan layak sebagai hewan kurban. Jadi masyarakat apabila mungkin membeli hewan kurban di pasar atau mungkin di salah satu tempat penjualan ini, apabila punya surat keterangan kesehatan ini dari dinas kami, ini juga aman gitu ya. Istilahnya memang sudah melalui pemeriksaan secara yang di situ ada dokter hewan, terus tenaga medis ya, maksudnya khusus paramedis dan itu ya, pengelola peternakan ya. Nah, selama sebulan ini dok, jadi sebulan terakhir yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Pemagetan, apakah mengalami kendala dalam istilahnya mengawasi hewan kurban yang tidak sedikit tentu saja ya, se-Kabupaten Magetan ini. Ya, kita memang ada kita bagi beberapa teman, beberapa tim seperti itu. Jadi itu rutin kita lakukan setiap hari kerja, jadi dari Senin sampai Jumat di hampir semua pasar hewan. Kemudian selama ini memang secara umum tidak ditemui adanya gangguan penyakit yang bersifatnya zoonosis. Hanya mungkin ada sedikit yang belum cukup umur, kemudian ada yang gangguan mata dan sebagainya. Itu nanti kita lakukan pengobatan, dan apabila kita cek kembali dalam waktu 7 hari sudah memenuhi persyaratan, akan dinyatakan sehat. Berarti istilahnya penyakit-penyakit yang katakan ringan seperti itu dok ya. Nah kalau belum cukup umur ini mungkin ya kalau belum cukup ya, tetap nggak boleh. Jadi contoh kalau sapi itu adalah minimal sudah berumur 2 tahun atau dia sudah berganti gigi. Ya, gigi serinya sudah tanggal menjadi gigi yang permanen. Untuk kambing domba kurang lebih memiliki umur 1 tahun ke atas atau sama, dia sudah istilahnya sudah poel gitu kalau kita. Jadi ini adalah syarat hewan kurban yang memang harus diperhatikan benar-benar, harus cukup umur seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi kalau memang belum cukup umur ya belum sesuai dengan syariat, belum boleh untuk dikorbankan. Ya, benar sekali. Nah, jadi kalau domba atau kambing ini harus berumur di atas 1 tahun dan ditandai dengan tumbuhnya gigi permanen ya, atau poel 1, minimal poel 1, ada yang sampai poel 2 bahkan sampai 3 ya. Berarti istilahnya harus sudah ada tumbuh gigi dewasa seperti itu ya, betul. Depannya ya. Kalau untuk sapi dok? Kalau untuk sapi sama juga, minimal umur 2 tahun atau lebih, atau dengan dia sudah giginya tanggal. Sama. Harus ada istilahnya waktu yang memang dilakukan untuk sapi lebih ramah ya, di atas 2 tahun ya, minimal 2 tahun. 2 tahun. Jadi, selain itu juga selain cukup umur, syarat untuk hewan kurban diantaranya dia harus sehat. Kriteria sehat ini ditandai atau secara pemeriksaan klinis adalah matanya cerah, kemudian tidak belekan seperti itu. Terus ada bulunya bersih, tidak kusam, kemudian cermin hidungnya basah, bersih, kemudian nafsu makan baik dan memiliki gerakan yang aktif atau lincah gitu ya. Baik, masih banyak sekali hal yang nantinya bakal kita bahas Sobat Terasi mengenai persiapan ataupun pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha. Kali ini bersama Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Magetan. Nantinya untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan. Tapi jangan kemana-mana Sobat Terasi, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. Radio lawan COVID-19. Selamat siang Sobat Terasi, kembali kita di acara ngobrol bareng bersama Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Magetan. Dan untuk Anda Sobat Terasi ingin bergabung, ingin bertanya-tanya pada Dr. Santi, boleh mengenai apa aja. Tentu saja mengenai kesehatan ternak Anda mungkin, atau syarat apa aja yang harus dipersiapkan agar nanti hewan kurban kita istilahnya memenuhi persyaratan seperti itu ya. Dan tentu saja tinggal beberapa hari lagi kita sudah
menyambut yang namanya Hari Raya Idul Adha, dan sudah mulai ramai di pasaran memang ya Dok ya. Pedagang-pedagang dadakan ataupun jumlah sapi ataupun kambing domba yang dipasarkan ini juga sepertinya beda kayak hari biasa, karena memang momen-momen Idul Adha ini bagi para pedagang ternak ini juga sebuah kesempatan yang nantinya bisa memberikan masukan lebih kan, begitu Dok ya. Tapi ya itu tadi, dari sekian banyak hewan ternak yang dijajak, yang dijual baik yang di pasar ataupun yang di pinggir-pinggir jalan, itu juga tidak lepas dari pengawasan Dinas Peternakan, seperti itu Dok. Nah, kalau ada nih Dok, mungkin sudah diperiksa ya, ini terus ada ternak baru yang datang, itu gimana Dok? Di lokasi mana ini? Semisal kalau ada yang di stand mungkin ya dijual kayak di pinggir jalan seperti itu. Jadi istilahnya stok baru yang sebelumnya sudah terjual karena sudah diperiksa ini, apakah harus diperiksa kembali? Iya, kita setiap seandainya dalam satu lokasi penjualan ternak ini ada 50 ekor, kemudian untuk beberapa hari 2-3 hari kemudian dia ternaknya sudah berkurang terjual, dia mendatangkan stok baru. Biasanya kita komunikasikan dengan pihak pedagang ini untuk menginfokan kepada dinas, dan kita terjun lagi ke lapangan untuk mengecek kembali ternak-ternak yang baru tersebut. Berarti istilahnya persen dari peternak ke dinas mengabari ada stok baru. Itu bisa. Terus kemudian juga kita kan rutin melakukan, kita cek lagi setelah 7 hari. Biasanya ternak-ternak yang dinyatakan sehat dalam waktu 7 hari akan kita cek ulang. Cek ulang lagi seperti itu ya. Nah, kalau di Magetan nih Dok, tentu di musim pandemik seperti ini rasa-rasanya ini agak berbeda. Jumlah ternak yang ada ini Dok. Iya. Berdasarkan data dari tahun sebelumnya 2019 ya, untuk stok kebutuhan ternak sapi maupun kambing domba kita sebenarnya masih stabil dan stoknya banyak. Cuma untuk yang mau dikurbankan ini sedikit mengalami penurunan. Jadi hasil dari survei kami di pasar hewan dan di beberapa tempat lokasi penjualan mengalami penurunan hingga 10-20% dari tahun kemarin. Iya. Jadi ini memang karena imbas dari pandemi ini ya. Terus mungkin bisa saya sampaikan sedikit terkait masa pemotongan atau syarat tempat-tempat untuk dilaksanakan kurban ini di tempat masjid maupun di ini tetap kita menekankan. Kemarin kita juga sudah bersurat ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan dan kecamatan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya tetap memakai masker saat menangani hewan kurban, kemudian jaga jarak ya, dan selalu cuci tangan saat bersentuhan dengan hewan maupun saat menangani daging. Dan kita juga sampaikan kepada takmir masjid saat kita ada kemarin pembinaan dan sosialisasi takmir masjid ya, itu juga yang tidak kalah penting adalah apa istilahnya postmortemnya, penanganan daging dan pendistribusian ini juga sudah kita informasikan. Jadi istilahnya daging katakan setelah dipotong harus segera dipisah, daging dan jeroan ini sebaiknya penanganannya dipisah. Jadi tempat untuk penanganan daging tersendiri, kemudian dikemas dalam wadah, diusahakan wadah yang ramah lingkungan. Jadi salah satunya bisa pakai daun pisang atau mungkin kemasan besek, atau mungkin kalaupun plastik yang food grade ya, yang bening, plastik yang bening itu. Terus kemudian penanganan daging dan jeroan ini dipisahnya, daging dikemas tersendiri dan jeroan juga dikemas tersendiri. Nah Dok, ini
biasanya kalau menjelang Idul Adha ya, ini hewan-hewan kurban yang sudah dikumpulkan, katakan yang sudah disiapkan, ini tentu memiliki perlakuan khusus. Perlakuan khusus dalam artian sebelum disembelih itu harus seperti apa kan gitu. Oh ya, oke. Baik, jadi apabila sudah menjelang sehari, minimal sehari untuk pelaksanaan hewan kurban, sebaiknya ternak-ternak ini diistirahatkan dulu. Jadi di kandang atau di area tempat pemotongan itu diistirahatkan, istilahnya dipuasakan dulu paling tidak minimal 12 jam. Tidak diberi makan, akan tetapi tetap diberi minum. Tujuannya adalah untuk satu, hewan tidak stres, kemudian yang kedua, jeroan nanti saat dilakukan pemotongan tidak terlalu banyak dan tidak mengkontaminasi daging. Berarti jangan dikasih pakan seperti dok ya? Iya. Istilahnya kalau dipuasakan ya. Nah ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Agar jeroannya tidak terlalu banyak kotoran atau bagaimana? Yang pertama untuk menghindari stres, kemudian yang kedua untuk nanti rumennya apabila sudah puasa ini rumennya tidak terlalu penuh. Nah, rumen yang penuh ini dikhawatirkan bisa mencemari nanti daging. Seperti itu. Jadi Sobat Terasi, ini adalah satu pengetahuan yang baru ya. Jadi sebelum hewan kurban disembelih, dipuasakan dulu, jangan dikasih pakan ya. Nanti kalau minum tetap tapi minum tetap kan begitu. Jadi jangan dikasih pakan banyak-banyak. Nanti malah dok ya. Jadi nggak jadi puasa kan. Kalau makannya banyak sebelum disembelih itu nanti pengaruh pada rumen ini tadi ya. Rumennya jadi banyak, yang takutnya jadi banyak juga ya. Kotorannya juga bisa banyak. mengkontaminasi wilayah daging. Berarti cukup dikasih minum aja Sobat Terasi ya. Oke. Sementara juga kita masih akan mengajak Anda untuk berinteraksi. Buat Sobat Terasi yang pengen bergabung, boleh silakan saja. Yang jelas silakan saja di 0811 30 2906 untuk Anda pengen SMS ataupun WhatsApp, atau untuk Anda pengen nelpon silakan di 0351 896 137. Kita akan kembali setelah beberapa ini. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi masih berlanjut di obrolan kita siang hari ini, masih bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa banyak hal yang memang harus diperhatikan untuk mempersiapkan yang namanya hewan kurban, Sobat Terasi ya. Jadi kalau Anda saat ini berencana memang sudah mempersiapkan hewan kurban, dirawat yang baik. Seperti itu ya dok ya. Karena tinggal beberapa hari lagi. Kalau sakit kan eman-eman kan begitu. Nah ini tadi sempat disinggung bahwa mengenai RPH nih dok. RPH yang dimiliki Kabupaten Magetan ya. Ini rumah potong hewan yang ada di Jalan Samudra ini. Ini sebenarnya peran atau RPH sendiri ini sangat membantu sekali nggak sih dok dalam proses penyembelihan hewan kurban? Apa yang harus dipersiapkan mungkin oleh para peternak atau orang yang mau berkorban nantinya kalau ingin menyembelihkan di rumah potong hewan ini? Oke, baik. Kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan memiliki rumah potong hewan. Kebetulan berada di Jalan Samudra, Kelurahan Bulukerto ya, di Carat. Bahwa rumah potong hewan kami ini secara administratif kita sudah memiliki nomor kontrol veteriner, di mana nomor kontrol veteriner ini adalah salah satu syarat produk-produk peternakan ini dihasilkan adalah dengan terregistrasinya rumah potong hewan. Selain itu juga kami sudah memiliki halal dari MUI yang menyatakan bahwa rumah potong hewan kami ini sudah bisa
dipakai secara SNI ya. Selain itu kami juga ada fasilitas juru sembelih halal. Jadi penyembelihnya sudah kita sertifikasikan juga, mereka sudah memiliki kompetensi untuk sebagai juru sembelih halal. Jadi memang sudah dipersiapkan oleh RPH sendiri untuk tenaga penyembelihnya. Iya. Jadi jangan khawatir Sobat Terasi, bersertifikat loh. Jadi sudah bersertifikat halal mungkin ya. Jadi nggak perlu lagi kalau memang Anda ingin menyembelihkan hewan kurban ya dok ya. Iya. Di RPH sendiri. Nah syarat lain yang harus dipenuhi oleh peternak mungkin apa nih dok? Yang harus dipersiapkan? Oke. Apabila dari para pendengar atau istilahnya pengkurban mau melaksanakan pemotongan di rumah potong hewan, kami juga melakukan fasilitasi. Jadi di sana kita menyediakan tim atau kru untuk melakukan pemotongan ternak kurban. Jadi selama ini untuk tahun 2020 ini kita sudah yang sudah terdaftar di RPH kami ada sekitar 78 ekor ternak sapi. Yang nantinya lusa mau disembelih di sana ya seperti dok? Iya, kita fasilitas di sana ada kandang peristirahatan, kemudian ada restraining box yaitu tempat untuk merobohkan sapi secara elektrik. Kemudian kita di rumah potong hewan juga ada istilahnya cold store, chilling room yang untuk pelayuan daging, jadi bisa disimpan sementara belum didistribusikan. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada batas kuota nggak sih dok? Sebenarnya kita kembali lagi melihat dari kapasitas rumah potong hewan kami. Memang dalam waktu 1 hari kita masih kuota penyembelihan belum banyak, kurang lebih sekitar 20-25 ekor. 25 ekor. Jadi perharinya melayani 25 ekor penyembelihan itu tadi. 20 sampai 25 ekor maksimal. Maksimal ya. Karena memang untuk hewan kurban bisa disembelih sampai beberapa hari dok ya? Iya, sampai 3 hari sebelum maghrib ya, di hari terakhir itu. Masih bisa? Iya. Jadi intinya masih bisa nampung kurang lebih 75 ekor selama Idul Adha tahun ini. Dan ini juga sudah lumayan banyak dok ya yang sudah masuk ke RPH ya? Iya betul. Selain dari beberapa takmir masjid, kita juga ada kerjasama dengan salah satu lembaga keagamaan gitu ya, yang sudah menyalurkan pemotongan kurbannya di RPH kami, dan RPH kami juga sudah ini mungkin dipercaya gitu. Masyarakat ada yang bertanya-tanya yang mungkin belum tahu ya, yang belum pernah kena administrasi berapa, bayar berapa gitu kan. Mungkin jadi pertanyaan itu. Seperti apa nih dok? Untuk kita selama Idul Kurban ini kita tidak ada retribusi yang dikenakan kepada pengkurban atau takmir masjid. Cuman kita memang fasilitasnya dengan pihak ketiga atau rekanan yang untuk tim pemboleng seperti itu aja. Jadi istilahnya di RPH sendiri gratis ya, iya, selama hari keagamaan. Iya. Kemudian yang tenaga mungkin yang pemboleng yang nyacah daging atau apa itu di luar RPH seperti itu. Iya. Jadi itu tanggung jawab dari pemilik sapi kurban ataupun hewan kurban yang disembelih di RPH ya. Benar. Nah, kalau hari biasa dok? Kalau hari biasa kami juga melayani apa istilahnya pemotongan. Ini untuk retribusi dikenakan di angka 19.500. 19.500 per ekor. Ekor ya. Per ekor sapi, jadi retribusinya cuma 20.000 kembali Rp500. Jadi saudara-saudari yang mungkin ingin memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, ingin memotongkan hewan ternak sapi khususnya ataupun kerbau ya, ataupun hewan kurban, bisa memanfaatkan rumah potong hewan Kabupaten Magetan ini. Nah dok, kita tinggal dikit lagi waktu kita.
Tapi kita masih asing buat ngobrol nih sebenarnya. Nah, tadi saya dengar mengenai pas waktu pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pas waktu pemotongan hewan kurban, ini ada teman-teman dari Dinas Peternakan sendiri ini keliling buat mantau nih, Dok. Apakah benar? Ya, betul. Jadi saat pelaksanaan hari kurban atau hari hanya kurban, kita dari tim Kesmafed juga melakukan monitoring. Jadi kita juga cek pemeriksaan postmortem, di mana tujuannya adalah menyatakan bahwa sapi-sapi yang dipotong di awal sudah dinyatakan sehat. Ini kondisi setelah disembelih pun kita cek ulang. Jadi termasuk ada nggak gangguan pada organ-organ jeroannya, kemudian di hatinya, mungkin di paru, dan kemudian di daging, sampai kita juga informasikan cara mendistribusikan ataupun pengemasan daging yang baik. Jadi intinya setelah melalui pemeriksaan, setelah disembelih, apakah memang benar-benar hewan tersebut sehat seperti itu, Dok, ya? Iya. Jadi layak untuk dibagikan. Iya. Nah, kalau sudah dibagikan nih, Dok, tentu masyarakat pakai daging mau dimasak apa? Nah, mau disimpan berapa lama sebenarnya? Kalau daging itu kuatnya? Iya, mungkin bisa saya infokan tentang tips penanganan daging kurban, bahwa sebenarnya apabila saat penanganannya benar, daging itu bersih, itu tidak perlu dicuci. Sampai di rumah setelah kita menerima daging kurban dan kita buka kemasannya bagus, dia bersih, tidak kotor, itu tidak perlu dicuci. Jadi langsung bisa pertama bisa langsung dimasak, yang kedua bisa disimpan di refrigerator. Nah, disimpan di refrigerator ini apabila kira-kira tidak habis, bisa disimpan di freezer. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita langsung bagi daging ini sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita anggota keluarga hanya 4, saya rasa kebutuhannya mungkin hanya cukup 250 gram saja. Kita simpan, kita potong bagian daging ini menjadi 4. Kemudian kita simpan dalam wadah tertutup. Kemudian baru kita masukkan ke dalam freezer. Nah, masa simpan daging di freezer ini, kalau untuk refrigerator yang ada di rumah itu bisa sampai 3-6 bulan. Berarti kemudian maksimal ya? Iya, maksimal. Karena akan mempengaruhi dari kualitas daging itu sendiri. Kemudian apabila hanya disimpan di refrigerator atau di kulkas berpendingin saja, itu bisa bertahan 1-2 hari di kulkas yang bagian bawah, yang bawah itu ya, yang tanpa istilahnya tanpa pembeku ya. Ya, pembekuan. 2 hari saja. Sekitar 2 hari. Berarti kalau sudah 2 hari sudah sebaiknya kualitasnya akan menurun gitu. Jadi sebaiknya setelah 2 hari segera dimasukkan ke freezer aja ya. Istilahnya dari awal mendingan langsung dimasukkan ke freezer sebenarnya. Iya, bisa bertahan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan, betul. Oke. Jadi Sobat Terasi, satu lagi. Ini kalau dicuci gimana nih, Dok? Kan ada dicuci dulu baru dimasukkan ke freezer, atau dicuci dulu baru dimasukkan ke lemari berpendingin seperti itu. Ya, sebaiknya kalau memang dagingnya itu agak sedikit kena kotoran seperti itu, mungkin itu dicuci kemudian ditiriskan. Dicuci kemudian dilap pakai tisu dapur itu ya. Kemudian ditiriskan sebentar, baru dimasukkan ke wadah-wadah tadi, dibagi sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga bisa, ini syarat untuk dia thawing. Jadi setelah dari freezer yang beku, kira-kira kita mau masak seminggu kemudian, seperti itu. Cara mengeluarkannya juga, cara thawingnya juga ada beberapa macam gitu. Bisa dengan air mengalir, kemudian bisa masukkan dulu ke refrigerator selama sehari, baru kemudian kita masak. Jadi agar kualitas daging ini tidak menurun. Berarti istilahnya kalau sudah keluar dari, katakan mau dimasak, keluar dari freezer, kalau istilahnya kan itu membeku kayak batu kan? Iya. Itu kalau direndam ke air itu gimana? Maksudnya kalau mau dimasak direndam ke air? Iya, direndam ke air dingin, mengalir itu, atau di dalam wadah dengan wadahnya sekaligus. Jadi jangan dikeluarkan agar daging ini tidak bersentuhan langsung dengan air.
Seperti itu. Iya. Jadi kalau mungkin kebiasaan yang salah mungkin ya. Jadi mengeluarkan daging ataupun entah itu daging ayam ataupun daging sapi ya. Setelah dikeluarkan dari freezer kan membatu itu kan. Iya. Terus dibuka bungkusnya, Sebaiknya direndam tidak di dibuka air. bungkusnya. Kalau kita pakai bungkus food grade gitu, direndam sekalian dengan Bungkusnya plastiknya, sekalian. dengan bungkusnya itu. Kalau dengan kemasan wadah ya dicelupkan seperti itu. Berarti kalau Agar kenapa kadang kita khawatir juga dengan air ini bisa mengkontaminasi daging yang sumber protein ini. Seperti itu. jadi bisa merusak kandungan Kualitas daging, kualitas iya. itu tadi ya. Oke, ini pengalaman ibu-ibu. Biasanya memang yang berkecimpung masalah daging-daging kan ibu-ibu yang urusan dapur. Jadi sebuah pelajaran ya mungkin yang belum tahu kan begitu saudara sih. Jadi kalau memang mengeluarkan daging dalam freezer, kalau mau dimasak boleh didinginkan pakai air mengalir ataupun wadah, tapi satu catatan tadi, bungkusnya jangan dibuka. Jadi direndam sekaligus sama bungkusnya ya dok ya. Iya. Jadi biar tidak terkontaminasi air ataupun tangan kita yang nantinya bisa merusak kandungan protein yang ada ataupun yang terkandung dalam daging tersebut. Betul. Terima kasih dokter. Sebelum kita tutup mungkin ada satu lagi yang mau disampaikan ke sahabat Rasi, monggo. Oke, sahabat Rasi yang berbahagia, dalam pelaksanaan Idul Kurban tahun ini di masa pandemi COVID-19, kami berpesan kepada seluruh takmir masjid agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana ini merupakan salah satu amalan kita ya, agar kita semua bisa terhindar dari wabah pandemi ini. Itu aja cukup mungkin. Baik, terima kasih banyak Dokter Santi Trisnawati selaku Kabid Kesehatan Hewan di Senakan Kabupaten Magetan. Semoga saja apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan lain kali di kesempatan yang lebih menyenangkan kita berjumpa di tema-tema yang lebih menarik lagi tentu saja. Oke. Oke, selamat siang. Saya Andra Sotrasi. Mohon pamit. Terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk Anda mudah-mudahan hari ini. Dan dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, saya barengan Dr. Santi mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.